menyita waktunya. Di sini saya Batin SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Jambi, akan memaparkan sedikit tentang budaya positif di sekolah. Amin. Di sini saya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alah, kelek. Ulanglah. Ah, udah. Udah. Dia ini tidak mau disenggol kayaknya ya. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada main konsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol. Ilusi guru mengontrol seperti nanti ada contohnya saya sampaikan juga. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya dalam teori kontrol kebutuhan kita itu tidak sama, yaitu kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, semuanya pasti kebutuhannya tidak sama kan dalam mendidik anak atau mengelola kelas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, kita adalah semua orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap anak didik ataupun orang lain. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Contoh mungkin anak didik kita melakukan hal itu, mungkin menurut dia ada tujuan tertentu yang akan dia capai. Orang lain bisa mengontrol kita, tetapi dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Maaf ya Bapak Ibu jika saya langsung baca aja ya. Langsung baca karena mengingat waktu. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang sudah disampaikan tadi waktu Bapak presentasi adalah kebinekaan ya Pak ya. Kebinekaan yaitu keberagaman. Yang pertama contohnya dalam institusi atau dalam sekolah atau organisasi itu profil pelajar Pancasila. Kita visinya sudah termasuk dalam profil pelajar
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan sini ada 5 dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah yang primer ya Bapak Ibu ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini tadi sudah disampaikan dengan tanya jawab. Kita menyampaikan tadi seperti, Pak, kami ingin juga dihargai. Kalau SMS segera dibalas, seperti itu. Mandiri atau kebebasan, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik ini termasuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu guru pasti sudah tahu contohnya dan lebih paham. Dan motivasi intrinsik untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh seperti seandainya tiba-tiba ada anak yang melakukan kesalahan, langsung saja ya, tidak ada konsepnya ataupun tidak ada rencananya. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, mungkin nak kamu ini gitu kan ya. Itu adalah berupa hukuman. Konsekuensi yaitu rencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasanya kalau kita melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya ini loh, ya kan? Kita melanggar aturan, berarti kita mendapatkan konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum seperti sudah dicontohkan tadi, yaitu satu arah langsung kepada siswa tersebut. Pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi guru sebagai penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap atau saat upacara, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah kita melakukan Bapak Ibu guru? Pernah. Itu adalah kita posisi guru sebagai penghukum.
yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai tidak kerjaan tugas. Dan di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas perlu Bapak Ibu ketahui adalah peraturan yang ada di dalam kelas sebelum kita melakukan pembelajaran atau sesudah. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja akan mudah diingat. Kalau untuk anak SD cukup sedikit aja ya Bu, nggak usah banyak-banyak. Dan sebagai semua warga sekolah telah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, sama seperti tadi dalam membuat visi misi kita juga harus melibatkan seluruh warga sekolah dan salah satu orang tua murid ataupun komite. Segitiga diskusi ini kita sebagai guru harus melaksanakan ini Bapak Ibu. Bukan saya maksudnya mengajari, tapi yang sudah saya pelajari. Segitiga diskusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita kalau di sekolah, saya selama ini ngajar SMP itu kita ini sebagai seperti guru BK gitu. Seandainya ada murid yang bersalah, kita panggil secara berhadapan-hadapan seperti itu. Menstabilkan identitas, contohnya pertanyaan berbuat salah itu wajar. Bahwa kita tidak menghukum tadi ya, kita saling terbuka. Validasi tindakan salah, sesuatu yang dilakukan anak murid itu pasti ada alasannya, sama dengan kita sebagai guru. Menanyakan keyakinan kelas, sebelumnya tadi sudah ada keyakinan kelas yang harus kita taati atau kita laksanakan bersama-sama. Lanjut. Penutup, dalam penerapan rekan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yang bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan. Terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan. Dan sekiranya saya bisa jawab. Dan jika ada tambahan Bapak Ibu, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Pengawas. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, sebelum ditutup berarti ya. Terima kasih. Jadi penguatan inilah isi-isi komunitas belajar itu kesempatan semacam ini. Ini salah satu contoh berbagi praktek. Berbagi praktek baik. Ada di dalam rencana hasil kerja Pak Budiman itu menyebutkan meningkatkan kompetensi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today?
kelas kita. Nggak tahu itu siapa. Ya, kita sama dari tadi kan? Boleh bertanggung jawab, menghormati, menghargai, saling menyayangi, jujur, disiplin, kan banyak peraturan kelas yang bisa disahkan, ya. Boleh. Yang penting jangan menggunakan kata-kata negatif, kata jangan, tidak boleh, tidak digunakan. Bisa? Macet, Bu. Macet, Bu. Minggu tahu ya. Bertanggung jawab. Kan kesepakatan. Sudah? Ya, yang sudah, mari kita tempelkan. Ayo, apa Devi? Kita tempelkan. Silakan kalian tempelkan di sini. Yang sudah, langsung tempelkan. Ayo tempelkan. Silakan yang belum, silakan ditempelkan di depan. Bu, boleh minta satu lagi dah, Bu? Aku juga, Bu. Ayo ditempel. Itu sama semua, Bu. 3, Bu. Ayo silakan ditempel. Tempel. Ayo lagi. Sudah? Rias. Udah lah. Bertanggung jawab.
Bukan gila. Maulana. Apol. Iko dua. Oke. Bagus. Ada sampai Ini aja. Kapal. Bukan gila. Maulana. Apol. Iko dua. Oke. Bagus. ada sampai itu sama Kami. Tidak ada lagi. Oke, baiklah, kita lihat ya. Kesepakatan yang kalian buat ada bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, menghargai. Ini sudah mengaku semuanya, saling menghargai. Sudah ada bertanggung jawab dan melaksanakan piket kelas, kejujuran, saling menghargai, bertanggung jawab, saling menghormati, bertanggung jawab, sopan santun, saling disiplin. Nanti ya, keyakinan kelas. Ini tadi sudah. Berarti keyakinan kelas kita ada di sini adalah bertanggung jawab, disiplin, menghormati, terus saling menghargai, jujur. Ada 4. Disiplin, bertanggung jawab, menghargai, menghormati, jujur. Kita harus menerapkan yang sudah kalian sepakati. Bertanggung jawab, jika kalian piket harus segera dilaksanakan. Disiplin berarti waktu jamnya masuk kelas, ya masuk kelas. Yang waktu istirahat sudah selesai, silakan segera ke kelas. Nah, peraturan ini atau keyakinan kelas ini yang kalian sepakati sendiri, berarti kalian yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kalian, Ibu minta dokumentasi penandatanganan perjanjian kelas kita sebagai nanti kalau ada apa-apa waktu di kelas, Ibu bisa langsung bertanya ke kalian. Silakan satu-satu ke sini, tulis nama dan tanda tangannya. Ayo. Jatuh. Sorry, bro.
si hari. Ya, terima kasih. Kita sudah hari ini sudah menyelesaikan, yaitu membuat keyakinan kelas. Tolong kedepannya ditaati yang sudah kita buat bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariska Saputri dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Anggraini dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donald Priyo Pambudi dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Putra dari kelas 7B. Saya merasa bahagia. Saya merasa bersemangat. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita lebih baik lagi.